Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 nomor 2 ya. Bagian nomor 2 halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Aslahallahu li walahum alhala wasya'na. Masih dalam pembukaan atau muqaddimah kitab. Kemarin sudah dijelaskan bahwa mengapa kitab ini disusun, dikarang, ini karena ada permintaan dari saudara-saudara musonif atau pengarang kitab ini. Jadi karena ada permintaan dari para santrinya, para jamaahnya, akhirnya musonif mengarang kitab ini. Kemudian musonif berdoa, Aslahallahu li walahum alhala wasya'na. Semoga Allah membereskan kelakuan dan perbuatanku serta perbuatan dan kelakuan saudara-saudaraku atau ikhwan-ikhwanku. Penjelasannya kemarin, kata-kata di atas adalah jumlah doaiyah. Jumlah doa berarti kalimat doa Aslahallahu li. Nomor 2, musonif memasukkan kata doa penyelang adalah mengamalkan ayat Quran. Ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 10 kemarin itu ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Bahwa kemarin saudara itu ya, yang disebut saudara itu beda-beda. Ada saudara sedarah daging gitu ya, ada saudara seagama. Berarti kalau seagama yang beragama Islam disebutnya berarti ukhuwah Islamiyah, berarti gitu ya. Saudara seagama, ukhuwah Islamiyah. Berarti yang sekeyakinan sama kita. Ada lagi saudara satu negara. Berarti ukhuwah watoniyah. Saudara sesama se-Indonesia, berarti ya, semua orang Indonesia adalah saudara kita walaupun agamanya beda-beda gitu ya. Nah, yang terakhir ada ukhuwah basyariyah, saudara sesama manusia. Walaupun agamanya beda, walaupun negaranya beda, sukunya beda, kalau dia masih manusia, masih orang, berarti dia saudara kita. Apa tugas kita sesama saudara? Fa aslihu baina akhwaikum. Tugas saudara dengan saudaranya lagi adalah harus saling mengislahkan, harus saling mendamaikan. Gitu ya. Ingat-ingat nih. Jangan sebaliknya. Saudara sama saudara malah jadi provokator ya, malah jadi kompor, tukang manas-manasin. Nah, ini hati-hati ya. Yang ada kalau saudara kita lagi bertikai, kita harus malah mendamaikan, bukan malah menjadi provokator, tukang adu domba. Nah, itu ya. Ini tugas dari seorang saudara. Terus halaman 6. Kita baca dulu bareng halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. An aktuba lahu risalatan tastamilu ala sifatil maula wa addadiha wa ma yajuju fi haqqihi ta'ala wa ma yajibu fi haqqir rusuli wa ma yastahilu fi haqqihim wa ma yajuju. Yang harus ditulis, yang harus disusun, yang harus dikarang itu apa gitu ya. Jadi ini para saudara-saudaranya musonif pengarang kitab minta dibikinin buku apa, dibikinin kitab apa, dibikinin ilmu yang ngebahas apa gitu ya. Ini kata musonif, untuk menulis baginya sebuah risalah,
sebuah kitab ya, risalah kitab buku yang mencakup sifat-sifat Allah. Nah, jadi yang pertama kitab ini kitab Tijan berarti ya. Ini kitab Tijan, kitab yang akan kita pelajari, kitab yang nanti di depan akan membahas, akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ya. Jadi kita supaya tahu dulu nih, ini ngaji kitab Tijan nih mau ngebahas apa sih? Kan itu ya. Ilmu tauhid itu apa gitu. Kayak kita belajar matematika, mau belajar apa sih matematika? Ya kan gitu ya. Kan harus tahu dulu tuh ya. Kalau matematika berarti belajar apa kita? Hitung-hitungan ya, matematika mah ya. Ini belajar IPA, mau ngapain sih belajar IPA kan gitu ya. Kalau di sekolahan mah ya. Nanti kalau IPA belajar apa itu? Tentang alam berarti gitu ya. Tentang alam gitu, IPS kan itu ya, banyak kan itu ya. Nah ini juga sama nih. Ini Tijan Ad-Daruri. Apaan sih ini Bi? Kitab Tijan Ad-Daruri mau ngaji apa sih? Nah kan ini. Nah, ini dijelasin. Jadi kitab Tijan itu, kitab tauhid ini pertama akan membahas sifat-sifat Allah. Ada juga nanti sifat yang mustahil di Allah ya. Kebalikan itu sifat yang mustahil berarti ya. Kemudian nanti dibahas juga sifat yang mungkin di Allah. Jadi ada 3 ya. Yang berkaitan sama Allah 3. Sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil di Allah, sifat yang jaiz atau yang mungkin. 3 nih yang di Allah ya. Ada 3 bagian. Kemudian nanti juga akan dibahas sifat-sifat yang wajib adanya di para utusan. Berarti para rasul ya. Para rasul, para nabi. Sifat yang wajib di para nabi, sifat yang mustahil, kemudian sifat yang mungkin. Nah, itu ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, kitab Tijan ini akan membahas pertama akidah uluhiyah, yang kedua akidah nabawiyah. Gitu ya, gampangnya ya. Jadi kalau ditanya kitab Tijan ini ngebahas apa sih? Ngebahas tentang akidah, gitu ya. Jadi ngebahas tentang akidah. Ada berapa yang dibahasnya? Ada 2, akidah uluhiyah dan akidah nabawiyah. Akidah uluhiyah itu akidah yang berkaitan dengan Allah, ya, namanya akidah uluhiyah. Akidah-akidah yang berkaitan dengan Allah. Kalau akidah nabawiyah, ini akidah-akidah yang berkaitan dengan para nabi, para rasul. Gitu ya. Globalnya begitu tuh kesimpulannya. Di Karangmajelas kita ngaji kitab Tijan tuh akan membahas tentang urusan akidah. Akidah yang mana? Yang 2, akidah uluhiyah dan akidah nabawiyah. Sebetulnya dalam tauhid itu ada 3, ibu-ibu. 1 akidah uluhiyah, kedua akidah nabawiyah, ketiga akidah sam'iyah. 3. 1 apa? Uluhiyah. Kedua nabawiyah. Ketiga sam'iyah. Sam'iyah itu apa? Sam'iyah itu adalah berita-berita yang kita dengar dari Quran dan hadis. Seperti adanya surga, adanya neraka, itu ya. Itu kita ketahui dari Quran atau dari hadis. Kita wajib meyakini akan adanya surga, akan adanya neraka, dan nanti banyak lagi yang lain. Itu disebutnya akidah sam'iyah. Nggak ada kaitan sama Allah, nggak ada kaitan dengan Nabi. Bukan akidah uluhiyah, bukan akidah nabawiyah, tapi disebutnya akidah sam'iyah. Jadi kalau bicara tauhid, 3 bahasannya ya. 1 akidah uluhiyah, 2 akidah nabawiyah, 3 akidah sam'iyah. Nanti beres tauhid, Umi ngajinya apa itu? Ininya apa? Bahasannya Umi itu ilmunya apa? Kalau bagian Umi? Kitabnya kitab apa Umi? Sapina. Nah kalau Sapina ngebahas ilmu apa tuh? Fikih. Ya, kalau ini kan Tijan, ngebahasnya tauhid. Kalau Umi fikih, Sapina. Kalau fikih 4. Fikih 4 bahasannya. Ubudiyah, muamalah,
munakaha, jinayah. 4 fikih nih. Nanti di fikih kita akan mempelajari 4 hal. 1, ubudiyah. Ubudiyah itu adalah masalah ibadah. Nah, ubudiyah itu sholat, puasa, zakat. Nah, itu ubudiyah namanya ya. Haji, umroh, ubudiyah. Kedua, muamalah. Muamalah itu apa? Transaksi, bisnis, dagang, gade, minjam, ngutang. Nah, itu nanti di muamalah tuh diatur itu. Bagaimana cara dagang yang benar kata agama, kalau mau minjem itu diatur semua. Itu namanya muamalah. Yang ketiga ada lagi munakahah. Munakahah mah tentang nikah. Nikah rukunnya seperti apa, kalau cerai bagaimana. Nah, itu adanya di munakahah. Terakhir namanya jinayah. Kalau jinayah mah kaitan dengan apa ya, kalau di negara mah hukum-hukum pidana dan hukum-hukum perdata. Jinayah mah begitu ya. Kalau yang maling hukumannya apa, kalau yang jinah hukumannya apa. Nah, itu adanya nanti di jinayah. Jadi fikih mah 4. Ubudiyah, muamalah, munakahah, sama jinayah. 4 bahasan fikih. Terakhir yang harus kita pahami itu nanti setelah tauhid, fikih yang ketiga adalah tasawuf. Yang ketiga ya, tasawuf. Kalau tasawuf mah bahasannya 3. Taholli, tahalli, tajalli. Nah, tasawuf mah 3 nanti ya. Taholli, tahalli, tajalli. Tahu nggak ibu yang 3? Taholli, tahalli, tajalli. Udah ngerti belum? Belum, ngaji juga belum. Belum nyampe. Ini di tauhid aja baru mulai, fikih aja baru mulai, apalagi tasawuf. Makanya rukun agama 3. Iman, Islam, ihsan. Iman, tauhid. Islam, fikih. Ihsan, tasawuf. Baru orang disebut beragama kalau yang 3 ini ada di dalam dirinya, dipahami kemudian diamalkan, baru tuh dia disebut orang yang beragama. Karena rukun agama ada 3. Iman. Baru ngedengar ini. Ini yang dasar kita ini ya. Bahwa pilar rukun agama tuh 3. Kita pengen disebut orang beragama itu kalau kita punya rukun yang 3 ini. Iman, Islam, ihsan. Iman urusannya sama akidah, sama tauhid. Ilmunya ilmu tauhid, urusannya sama akidah. Isinya 3. Akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah samiyah. Islam urusannya sama ibadah. Ilmunya disebut fikih. Fikih ngatur 4 hal: ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah. Ihsan itu urusannya dengan akhlakul karimah. Kitabnya, ilmunya disebut tasawuf. Bahasan tasawuf tidak lepas dari 3. Taholli, tahalli, tajalli. Udah tuh beres aja. Itu udah beres, udah diaji, udah diamalin, udah tinggal mati aja kita, udah gitu ya. Udah beres berarti gitu ya. Jadi kalau itu 3 udah diaji, udah diamalin, udah 3 tinggal nungguin mati aja gitu ya. Jadi kalau itu belum kita aji, mudah-mudahan semua panjang umur gitu ya, biar bisa tuntas nih. Soalnya ini ngajinya hukumnya fardu ain. Tauhid, fikih, tasawuf ngajinya hukumnya fardu ain, wajib kita pelajari. Kira-kira umur kita nyampe nggak nih? Jangankan ibu ya, yang pesantren juga tahu beres, tahu kagak ini ya. Karena panjang banget. Gak apa-apa, yang penting mah kita mau ngaji. Beres gak beres mah urusan Allah gitu ya. Yang bahaya mah kalau kita gak mau ngaji gitu ya. Nah, paling gak sekarang tahu dulu dah kewajiban kita itu. Oh itu ya, 3 ilmu itu yang harus kita pelajari. Ternyata gak sesederhana yang kita dengar selama ini gitu ya. Ternyata bahasannya banyak banget ya. Ini tauhid aja 3.
Uluhiyah, nabawiyah, sam'iyah. Tahu kapan ini beresnya ya? 3 juga ya ini. Belum, ntar pas besok lupa lagi ya. Fikih 4, tasawuf 3. Wah, ini tahu kapan beresnya. Ngajinya mana seminggu sekali lagi ya. Terus kalau hujan pre lagi ya. Terus kalau abi sama uminya kecapean kagak ngaji lagi ya. Gak apa-apa ya. Tigmah tadi kita niatin untuk ngaji, beres gak beres urusan Allah ya. Terus satu yang diminta sebagian saudara-saudara tersebut adalah agar aku menulis atau menyusun sebuah kitab kecil yang isinya menerangkan tentang sifat Allah dan para utusan Rasul. 2. Isi seluruhnya ada 50 sifat dengan perincian. Nah, kemudian tadi di sini udah dijelasin, nanti di kitab ini kita akan ngebahas 2 akidah, uluhiyah, nabawiyah. Ada berapa itu jumlah semuanya? Totalnya ada 50 akidah. Jadi uluhiyah dan nabawiyah itu semuanya ada 50 akidah. Makanya disebutnya aqaidul iman ya. Akidah-akidah yang wajib dipercayai, yang diimani, jumlahnya ada 50. Mana yang 50? A. 20 sifat yang wajib adanya di Allah. Berarti sifat yang wajib di Allah jumlahnya ada 20. Barang wujud kita bakong holapatul lil hawadisi kiamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Ini artinya sambil ditulis ya, sambil ditulis artinya. Ini kan artinya ada tuh di sini. Tapi kalau mau dilagamin, mau dinazomin, ini ada yang dirubah sedikit artinya ya, supaya nanti pas sama lagam gitu ya. Sambil dilihat, kalau ada yang beda langsung ditulis saja ya sama ibu-ibu. Ada terdahulu. Nah, itu nomor 2 diganti berarti ya. Nomor 1 ada, nomor 2 terdahulu. Itu kan tidak ada permulaan ya kalau di situ ya. Kalau di lagamin mah jangan itu, tapi diganti jadi terdahulu. Ada terdahulu, kekal beda dengan yang baru. Nomor 4, beda dengan yang baru. Kalau itu beda dengan benda baru, kalau itu mah ya. Diganti nomor 4, beda dengan yang baru. Ada terdahulu, kekal beda dengan yang baru. Nah, ini nomor 5 beda banget nih nomor 5. Berdiri dengan, itu kan ada itu mah ya. Diganti berdiri adanya. Berdiri dengan zatnya. Nah, nomor 5 itu ya. Berdiri dengan zatnya. Berdiri dengan zatnya. Nah, nomor 6 nih panjang nih. Satu Allah dalam zatnya. Nomor 6, wahdaniyat. Wahdaniyat itu artinya satu, tapi sebetulnya mah bukan satu doang. Pertama, satu Allah dalam zatnya ya. Panjang nih artinya. Berdiri dengan zatnya, satu Allah dalam zatnya. Nomor 6, satu Allah dalam zatnya. Masih nomor 6. Satu di sifatnya, satu di pekerjaannya. Masih nomor 6 itu. Arti nomor 6 itu panjang, wahdaniyat mah. Ulang. Berdiri dengan zatnya, satu Allah dalam zatnya, satu di sifat
sifatnya, satu di pekerjaannya. Udah belum? Satu, naon tadi? Berdiri dengan zatnya, satu Allah dalam zatnya, satu di sifatnya, satu di pekerjaannya. Arti wadaniyah itu nomor 6. Ulang-ulang. Ada terdahulu, kekal beda dengan yang baru, berdiri dengan zatnya, satu Allah dalam zatnya, satu di sifatnya, satu di kerjaannya. 7. Kuasa berkehendak mengetahui hidupnya. Nah, itu mah sama ya. Nomor 10 ditambahinnya doang. Hidupnya gitu. Hujan-hujan, ngelagang, tapah ngantuk aja kita ya. Lagi hujan lagi nih ya. Diajak ngelagam ya. Duh. Pulang aja Pak ya, kita tidur aja Pak ya. Lumayan kalau dilagamin mah ya, karena ini wajib hafal ini ya. Ini mah wajib hafal ini ya. Wajib ini mah. Cuman kan ibu-ibu ya ibu-ibu gitu ya. Jadi walaupun lupa lagi juga nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan aja kalau kita baca tiap ngaji kita lagamin. Nah, mudah-mudahan nanti mah beda mah kalau nggak dilagamin mah susah ngapalinnya ya. Kadang kalau dilagamin mah kan kayak dinyanyiin, suka agak apal, makanya dilagamin aja gitu ya. Mudah-mudahan ya. Lagamnya inget gak? Ingat lah lagamnya ya? Wujudan gitu ya. Artinya aja langsung. Ada